Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SHD Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang semulia ini saya akan membahas tentang lompatan raksasa ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Imam Mahdi. Referensi ini saya ambil dari tirtahbulukumba.com yang berasal dari Sulawesi. Sahabat yang beriman, benarkah ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Imam Mahdi mencapai kejayaan yang mencengkangkan bagi ukuran era modern saat ini? Teknologi nano, robot, humanoid, pesawat antariksa ulang-alik, dan kecerdasan buatan atau AI semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berlangsung. Namun sulit untuk menentukan secara pasti kapan teknologi tersebut akan dicapai secara keseluruhan, karena tergantung pada berbagai faktor seperti investasi, penelitian, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak teknologi tersebut sudah mulai dikembangkan dan digunakan saat ini. Sebagai contoh, teknologi nano telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti obat-obatan, elektronik, dan energi. Robot humanoid juga telah digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif dan manufaktur. Sementara itu, pesawat antariksa ulang-alik sudah dikembangkan dan digunakan sejak tahun 1980-an dan kemudian pensiun pada tahun 2011. Namun sahabat yang beriman, ada upaya mengembangkan pesawat antariksa yang lebih maju dan efisien di masa depan. Kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari teknologi saat ini dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin pencari internet, asisten virtual, dan kendaraan otonom. Tentu sahabat beriman, secara keseluruhan teknologi nano, robot humanoid, pesawat antariksa ulang-alik, dan kecerdasan buatan semakin maju dan diperkirakan akan terus berkembang di masa depan. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan secara pasti kapan teknologi ini akan sepenuhnya diwujudkan. Namun hal tersebut akan terus berlangsung di abad-abad mendatang. Sahabat yang beriman, mengenai kedatangan Imam Mahdi, dalam eskatologi Islam, Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang diberi petunjuk, adalah seorang muslim yang berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari akhir atau hari kiamat. Sahabat yang beriman, dikatakan bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil, menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah demi untuk kemajuan umat. Salah satu buku yang berjudul Imam Mahdi, dari proses pergerakan hingga era kebangkitan, yang ditulis oleh Profesor Ali Al-Qurani, diterbitkan Misbah pada 2015, bisa mengajak kita untuk memahami tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi
sebagaimana yang pernah saya sampaikan di beberapa pembahasan video yang lalu. Mungkin kalau misalnya sahabat beriman belum melihatnya, boleh di scroll ke bawah atau ke atas. Ada pembahasan beberapa judul video yang saya bahas tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Baiklah sahabat yang beriman, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan para imam ahlu bait, ketelitian penulisan di dalam menyusun argumen didukung metode pada pola pikir yang rasional. Dengan pendekatan berbeda, komparasi berbagai disiplin ilmu, kita akan menemukan korelasi pemahaman dalam tradisi Islam di seputar Imam Mahdi. Dalam buku Islam in the Modern War Challenged by the West, Threatened by Fundamentals, Keeping Fight with Tradition, ditulis oleh Said Hossein, diterbitkan Nasar HarperCollins pada tahun 2011. Sahabat yang beriman, dalam Syiah 12 imam, Mahdi mengaku pada Muhammad al-Mahdi, imam ke-12 Syiah, putra Hasan al-Askar di antara Sunni. Perawi terkenal telah meriwayatkan hadis tentang kabar baik Mahdi dari Nabi Islam. Berbagai pandangan dan hadis telah diriwayatkan tentang Mahdi dari perawi dan ulama Sunni. Dalam riwayat-riwayat ini, putra Hasan dan Husain, putra Hasan al-Askari, disebutkan sebagai Mahdi. Sahabat yang beriman, Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar, sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas bermakna pemimpin yang telah diberikan petunjuk. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Nama sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ia bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Sahabat yang beriman, menurut penjelasan Rasulullah SAW yang diterima melalui wahyu, bahwa Imam Mahdi dikatakan berasal dari umat Nabi Muhammad, memiliki kening lebar, berhidung panjang dan mancung, dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun, dan ia masih keturunan dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ciri fisik dari Imam Mahdi yang dihimpunnya dari hadis-hadis Al-Mahdiyah menyebutkan warna kulit Imam Mahdi seperti kulit bangsa Arab dan bentuk tubuhnya seperti tubuh Bani Israel. Kemudian tubuhnya dideskripsikan tidak tinggi dan tidak pula pendek, serta tidak kurus dan tidak juga gemuk. Sementara wajahnya berseri-seri seperti kaukab duri atau bintang yang bercahaya. Kedua matanya bercelak karena kelopak matanya berwarna hitam, berjanggut tebal, dan pada pipi kanannya ada tai lalat berwarna hitam. Kedua belikatnya Imam Mahdi tercantum tanda seperti yang ada pada belikat Rasulullah SAW, yang besarnya seperti telur burung dara. Sahabat yang beriman, kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku, bahwa ia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya dalam satu malam. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang saya rampung, di mana yang pertama, sahabat yang beriman, Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antar manusia dan banyaknya gempa. Kemudian yang kedua, Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan, tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. Kemudian yang ketiga,
seseorang akan dibayat di antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Kemudian yang keempat, suatu pasukan yang datang di negeri Syam menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah tadi 4 yang saya rampung di dalam beberapa materi serta disebutkan dalam beberapa hadis. Kemudian sahabat yang beriman, mengenai masa kepemimpinan, dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kesoliman hingga satu demi satu kesoliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Dajjal, sehingga membuatnya keluar dari persembunyian dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lut dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Sahabat yang beriman, ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Imam Mahdi, dalam sebuah tulisannya di situs Al-Islam, Muhammad Ali Somali menulis bahwa dalam Bihar Al-Anwar, Imam Iman Al-Sadiq mengatakan, ilmu terdiri dari 27 huruf dan semua ilmu yang dibawa oleh para nabi hanya terdiri dari 27. Sampai saat ini orang belum belajar kecuali 2 dari 27. Sahabat yang beriman, ketika Imam Mahdi datang, dia akan memperkenalkan 25 bagian ilmu lagi dan akan menyebarkan ilmu ini di antara semua orang, dan dia akan menambahkan ini kedua bagian dari nabi sebelumnya sehingga 27 bagian menjadi lengkap. Terangnya seperti itu sahabat yang beriman. Ilmu akan mencapai puncaknya pada masa Imam Mahdi. Tidaklah sulit untuk memahami bagaimana pengetahuan dapat mengalami perluasan yang tepat atau cepat jika kita membandingkan kemajuan pengetahuan sains dan penemuan baru dalam 50 tahun terakhir dengan kemajuan lainnya dalam sejarah umat manusia, maka 50 tahun terakhir mencapai lebih dari apa yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, pernyataan ini tidak mengherankan. Memang dalam bidang ilmu semakin banyak yang diketahui, maka semakin terdorong dan tergugah untuk bertanya, yang pada akhirnya akan menambah pengetahuan, uraian Muhammad Ali Somali. Kendati demikian sahabat yang beriman, Muhammad Ali Somali menekankan apakah itu mengacu pada jenis pengetahuan tertentu atau apakah itu mengacu pada pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan manusia. Dalam sumber-sumber Islam, pengetahuan terkadang digunakan dalam arti yang lebih luas dan di lain waktu digunakan dalam arti khusus. Misalnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ilmu meskipun mengharuskanmu bepergian ke Cina. Dalam hal ini, penyebutan ilmu tidak mungkin ilmu Islam karena Cina tidak memiliki Islam. Oleh karena itu, dalam hal ini, maka makna pengetahuan itu luas uraiannya. Sahabat yang beriman, Syekh Dr. Muhammad Ali Somali lahir pada Persia 22 Desember 1965. Seorang cendekiawan, akademisi, filsuf dan teologi muslim. Peringkat agamanya adalah Hujjat al-Islam. Dia belajar di seminari agama Qom dan juga menyelesaikan gelar sarjananya di Magister Filsafat Barat dari Universitas Teheran. Dia kemudian menerima gelar doktor di bidang filsafat dari University of Manchester. Tesis Somali adalah tentang relativisme etis dan penelitian pasca doktornya adalah tentang masalah etika yang berkaitan dengan hidup dan mati. Sahabat yang beriman, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita tentang lompatan raksasa ilmu pengetahuan dan teknologi di masa Imam Mahdi. Saya kira demikian sahabat yang beriman. Saya undur diri.
dan memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video kali ini. Perlu kita ketahui sahabat beriman, kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.